Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menganalisis pekerjaan dan merancang pekerjaan yang beranggotakan 1. Sigit Wahyu Irawan, 2. Rizky Aditya, 3. Santi Dwi Nuraini, 4. Muhammad Karisun saya sendiri, 5. Arifah Turohim, 6. Muhammad Ismail. Perkenalkan, nama saya Arif Fatur Wahid, NIM 2019 008022. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu menganalisis pekerjaan dan merancang pekerjaan. Yang pertama, elemen analisis alur kerja. Elemen analisis alur kerja dibagi menjadi dua, yaitu alur kerja dalam organisasi dan analisis alur kerja. Alur kerja dalam organisasi dibagi menjadi tiga, yaitu desain alur kerja, posisi, dan pekerjaan. Untuk yang analisis alur kerja dibagi menjadi tiga, yaitu input mentah, peralatan, sumber daya manusia. Input mentah sendiri yaitu bahan, data, dan informasi yang akan dibutuhkan. Untuk peralatan yaitu peralatan, fasilitas, sistem khusus apa yang dibutuhkan. Sedangkan sumber daya manusia yaitu keterampilan pengetahuan dan kemampuan apa yang dibutuhkan oleh mereka yang melakukan tugas. Selanjutnya yaitu aktivitas. Aktivitas adalah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu output. Output adalah informasi produk atau layanan yang disediakan atau dikeluarkan. Materi selanjutnya yaitu desain alur kerja dan organisasi struktur. Dalam sebuah organisasi, unit dan individu harus bekerja sama untuk menghasilkan pengeluaran. Struktur organisasi menyatukan orang-orang yang harus berkolaborasi untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan secara efisien. Struktur organisasi menghasilkan pengeluaran, yaitu terpusat, pengeluaran terdesentralisasi, pengeluaran fungsional, dan pengeluaran produk atau pelanggan. Definisi elemen analisis pekerjaan dan signifikasinya bagi sumber daya manusia. Analisis pekerjaan, proses mendapatkan informasi detail tentang pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah daftar tugas-tugas dan tanggung jawab yang diperlukan pekerjaan tertentu. Komponen-komponen kunci adalah 1. Judul pekerjaan, deskripsi singkat tentang tanggung jawab. 3. Daftar tugas penting dengan spesifikasi terperinci dari tugas yang terlibat dalam melaksanakan setiap tugas. Spesifikasi pekerjaan, daftar pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain atau KSAU yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Pengetahuan adalah informasi faktual atau prosedural yang diperlukan untuk berhasil melakukan tugas. Keterampilan adalah tingkat kemahiran dalam melakukan tugas tertentu. Kemampuan bertahan yang lebih umum yang dimiliki seseorang. Karakteristik lain, perizinan terkait pekerjaan, spesifikasi atau ciri kepribadian. Cara mendapatkan informasi analisis pekerjaan. Sumber informasi pekerjaan: 1. Petahana atau orang yang saat ini memegang posisi di organisasi. 2. Dictionary of Occupational Titles atau DOT, diterbitkan oleh US Department of Labor. 3. Jaringan informasi kerja, database deskripsi pekerjaan online yang dikembangkan oleh Departemen Tenaga Kerja. Kuesioner analisis posisi. Setelah mengumpulkan informasi, analisis pekerja menggunakan informasi tersebut untuk menganalisis pekerjaan kuesioner. Analisis pekerjaan standar yang berisi 194 pertanyaan tentang perilaku kerja, kondisi kerja, dan karakteristik pekerjaan yang berlaku untuk berbagai jenis pekerjaan. Bagian kunci dalam kuesioner tersebut: 1. Masukkan informasi. 2. Proses mental. 3. Hasil kerja. 4. Hubungan dengan orang lain. 5. Konteks pekerjaan. 6. Karakteristik lain. Terima kasih. Menjelaskan tentang tren terkini dalam analisis pekerjaan. Organisasi dipandang sebagai bidang pekerjaan yang perlu diselesaikan, bukan sebagai serangkaian pekerjaan yang dipegang oleh individu.
The jobbing, mendesain pekerjaan berdasarkan proyek daripada pekerjaan. Selanjutnya, metode untuk mendesain pekerjaan jadi bahwa itu bisa dilakukan dengan efisien. Mendesain pekerjaan yang efisien. Studi tentang pekerjaan untuk menemukan cara paling sederhana untuk menyusun pekerjaan untuk memaksimalkan efisiensi. Yang pertama, mengurangi kerumitan pekerjaan. Yang kedua, memungkinkan hampir semua orang dilatih dengan cepat dan mudah melakukan pekerjaan. Yang ketiga, digunakan untuk pekerjaan yang sangat terspesialisasi dan berulang. Saya Sigit Wahyu Irawan, NIM 2019-008-017, kelas 3A1, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang mengenali pendekatan untuk mendesain pekerjaan untuk jadikan itu motivasi. Pendekatan desain pekerjaan seperti halnya kegiatan manajemen lainnya. Desain pekerjaan juga memiliki pendekatan khusus yang perlu diperhatikan oleh manajer sumber daya manusia. Pendekatan dalam desain pekerjaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan manusia. Pendekatan ini menekankan pada mendesain pekerjaan di sekitar orang atau karyawan dan tidak di sekitar proses organisasi. Pekerjaan harus memuaskan kebutuhan individu akan pengakuan, rasa hormat, pertumbuhan, dan tanggung jawab. Yang kedua, pendekatan teknik. Pendekatan ini memperkenalkan gagasan tentang tugas yang semakin menonjol pada waktunya. Pekerjaan setiap karyawan direncanakan oleh manajemen sehari sebelumnya. Instruksi untuk hal yang sama dikirimkan untuk setiap karyawan yang menjelaskan tugas yang harus dilakukan secara terperinci. Rinciannya mencakup hal-hal seperti bagaimana dan kapan tugas bersama dengan tanggang waktu tersebut. Yang ketiga, pendekatan karakteristik. Pekerjaan pendekatan ini beranggapan bahwa ada hubungan langsung antara kepuasan kerja dan penghargaan. Mereka mengatakan bahwa karyawan akan menjadi yang terbaik dan berkomitmen. Mereka meletakkan 5 dimensi inti yang dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai pekerjaan. Yang pertama adalah variasi keterampilan. Karyawan harus dapat memanfaatkan semua keterampilan mereka dan mengembangkan keterampilan baru saat menangani pekerjaan. Yang kedua, identitas tugas. Sejauh mana tugas atau karya atau pekerjaan yang dapat didefinisikan harus dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, signifikasi tugas. Seberapa pentingnya pekerjaan bagi orang lain, apa dampaknya terhadap kehidupan mereka. Yang keempat, otonomi. Apakah pekerjaan itu menawarkan kebebasan dan kemandirian bagi individu yang melakukan hal yang sama. Yang terakhir, yang kelima, umpan balik. Apakah umpan balik diperlukan untuk meningkatkan kinerja? Jelaskan bagaimana organisasi berlaku ergonomis untuk mendesain pekerjaan yang aman. Yang pertama, ergonomi. Studi tentang antarmuka, antar fisiologi individu dan karakteristik lingkungan kerja fisik. Yang kedua, tujuannya adalah untuk meminimalkan tekanan fisik pada pekerja dengan menata lingkungan kerja fisik di sekitar cara tubuh manusia bekerja. Yang ketiga, mendesain ulang pekerjaan agar lebih ramah pekerja dapat meningkatkan efisiensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya akan menjelaskan tentang mendiskusikan caranya organisasi. Yang pertama, merancang pekerjaan yang memenuhi kemampuan dan keterbatasan mental, yaitu terdiri dari pekerjaan dirancang untuk mengurangi persyaratan informasi. Selanjutnya, pekerjaan mungkin lebih kecil kemungkinan untuk membuat kesalahan. Dan yang selanjutnya, pekerjaan yang lebih sederhana mungkin kurang memotivasi. Kedua, cara untuk menyederhanakan tuntunan mental pekerjaan. Batasi jumlah informasi dan hafalan yang dibutuhkan pekerjaan tersebut. Organisasi dapat menyediakan pencahayaan yang memadai, peralatan yang mudah
dioperasionalkan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan rangkuman. Analisis alur kerja mengidentifikasi jumlah dan kualitas proses kerja yang diperlukan, masukan yang digunakan untuk menjalankan proses dan menghasilkan Sindano. Dan yang kedua, dalam suatu organisasi, unit dan individu harus bekerja sama untuk menciptakan output dan struktur organisasi, menyatukan orang untuk tujuan ini. Dan yang terakhir, analisis pekerjaan adalah proses mendapatkan informasi rinci tentang pekerjaan. Ya, sampai situ saja. Bila ada kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.